serta uang bulanan, bahkan kendaraan pun difasilitasi loh oleh Dr. Richard. Hidupku adalah pilihanku. Dokter minta ganti uang tersebut. Ya gini loh Rel, dari awal kan kamu sendiri yang mau, kamu yang bilang setuju. Ya wajar dong dokter kecewa. Hai semua teman, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku Yusril Kim. By the way yang menonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, lagi sedih mungkin atau lagi ada masalah. Apapun itu, keep fighting guys, don't give up. Ingat, di dunia ini nggak ada yang mustahil, nothing impossible. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang sosok Farel Aditya, yang mana baru-baru ini namanya itu ramai banget diperbincangkan. Terlebih dia itu diminta ganti rugi 40 juta rupiah oleh Dr. Richard. Waduh, kok bisa kayak gitu sih? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Farel Aditya adalah tiktokers yang berasal dari Batangkuis, Medan, yang menjadi sorotan dikarenakan kisah hidupnya yang menyentuh hati banyak orang. Banyak banget yang merasa iba dengan kisahnya. Dan pada akhirnya kisah hidupnya ini viral di TikTok teman-teman. Usai viral, berbagai acara talkshow di TV mengundang Farel Aditya untuk mendengar langsung bagaimana kisah hidupnya yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Banyak yang merasa kasihan kepada dirinya dan penasaran juga dengan sosok orang tua dari Farel Aditya. Dan selain tampil di beberapa acara TV, dia juga tampil di beberapa podcast. Salah satunya adalah di podcastnya Dr. Richard. Di podcastnya Dr. Richard, Farel menceritakan tentang dirinya yang tinggal bersama dengan kakek neneknya semenjak ia itu baru lahir. Dan pada akhirnya untuk sang kakek ini memilih untuk menikah lagi nih sekitar 6 tahun yang lalu. Dan pada akhirnya ia tinggal berdua saja bersama dengan sang nenek. Jauh sebelum Farel lahir nih, ayahnya itu dikabarkan telah dipenjara dikarenakan suatu kasus. Meskipun ayahnya di penjara, ia juga masih bisa bertemu kok dengan ayahnya. Dikarenakan sang nenek sering mengajaknya mengunjungi sang ayah selama di tahanan. Sementara untuk ibunya, semenjak ia berumur 3 bulan nih, sang ibunda telah bercerai dengan ayahnya dan kemudian menghilang tanpa ada kabar. Tapi di saat usianya menginjak 4 tahun, ibunya pernah nih datang dengan membawa sebuah kado berupa sepeda untuknya. Namun sayang pada kala itu mereka nggak berpelukan teman-teman. Namun meskipun nggak berpelukan ya, Farel merasa senang banget karena masih bisa bertatap muka dengan sang ibunda. Namun ternyata hari itu merupakan hari terakhir kalinya Farel bertemu dengan ibunya. Apa alasannya? Karena teman-teman, setelah hari ulang tahunnya itu barulah ia tahu bahwa ibunya ternyata sudah menikah lagi dan juga berpindah keyakinan. Ibunya tidak dapat lagi menemuinya dikarenakan sudah memiliki keluarga baru dan tidak bisa mengakui tentang keberadaan dirinya. Saat dirinya duduk di bangku kelas 2 SMP, ia sempat mencari tahu tentang keberadaan ibunya yang akhirnya berhasil ia dapatkan dari keluarganya melalui Facebook. Di saat itulah ia bisa kembali berhubungan dengan sang ibunda walaupun harus berkali-kali diblokir karena ibunya ini takut nih diketahui oleh keluarga barunya. Setelah 12 tahun berlalu, sang ayah bebas dan kembali berkumpul bersama dengan Farel. Namun sayang, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ayahnya pergi dari rumah dan juga kembali menikah lagi. Dan sayangnya, sang ibu sambung tidak menyukai keberadaan Farel Aditya. Dan lagi-lagi Farel kembali hidup berdua dengan sang nenek. Ia pun bersekolah sambil bekerja. Gurunya memberikan tawaran nih kepadanya untuk menyapu dan mengepel satu ruang kelas dengan bayaran Rp50.000 per bulannya. Selain itu, ia juga mendapatkan penghasilan dari hasil mengajar ngaji dan juga pelajaran sekolah. Meskipun kehidupannya sulit, tiktokers ini tidak berputus asa. Farel Aditya terus belajar dengan giat dan mengikuti berbagai lomba. Dan pada akhirnya dia itu mendapatkan banyak prestasi. Dan hingga saat ini Farel masih tinggal bersama dengan neneknya. Farel juga sudah menganggap sang nenek sebagai ibu dan juga ayah baginya. Namun untuk sekarang ia menjadi tulang punggung keluarga lantaran sang nenek sudah berhenti bekerja. Farel mengungkapkan bahwa dulunya neneknya itu kerjaannya itu adalah menanam padi. Selain itu, Farel juga menceritakan tentang bagaimana keluarganya yang terlilit hutang untuk biaya SPP dan kehidupan sehari-harinya. Untuk Dr. Richard yang mendengar kisah pilunya Farel Aditya tersentuh dan juga berinisiatif untuk membantu Farel. Bantuan dari sang dokter kepada Farel itu antara lain adalah membayar hutang-hutangnya dan juga membiayai pendidikan dari Farel. Dalam podcast itu, Dr. Richard mengatakan, mulai sekarang kamu pulang, kasih tahu yang kamu utangin, bilangin dibayarin Dr. Richard, semuanya lunas. Dan tidak hanya melunasi seluruh hutang Farel dan juga neneknya, Dr. Richard juga bakal memfasilitasi pendidikan Farel hingga masuk Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada kali itu Dr. Richard nanya nih sama Farel, kamu serius mau sukses? Kamu serius mau masuk FKUI? Farel kemudian menjawab dengan lantang bahwa ia memang serius ingin mengubah nasibnya. Hal tersebut membuat Dr. Richard merasa kagum akan kesiapan Farel yang tanpa embel-embel berpikir lama untuk menjawab.
Dr. Richard juga memberikan fasilitas lebih untuk mendukung pendidikan Farel agar dapat masuk FKUI nantinya, yang memberikan fasilitas sekolah terbaik nih di Palembang, yakni SMA Saverius 1. Diketahui bahwa sekolah tersebut merupakan tempat bersekolahnya Dr. Richard. Adapun untuk Dr. Richard juga mengatakan bahwa akan memberikan tempat kos, les TOEFL, dan juga les lainnya, serta uang bulanan, bahkan kendaraan pun difasilitasi loh oleh Dr. Richard. Wow, nggak main-main ya. Tidak hanya itu, kebutuhan sang nenek juga akan dibiayai oleh Dr. Richard sehingga Farel nggak usah khawatir dengan kehidupan neneknya. Selain itu, Dr. Richard juga telah melarang Farel untuk bekerja dan memikirkan hal-hal lainnya. Ia hanya memberikan satu tugas penting nih yang harus dilakukan oleh Farel, yaitu belajar dan juga memiliki prestasi. Selain itu, Dr. Richard juga menuturkan bahwa Farel akan sedikit demi sedikit diperkenalkan untuk mempelajari perusahaan miliknya, yaitu Athena, bukan untuk bekerja, namun hanya untuk mengenal perusahaannya lebih awal. Namun guys, siapa yang sangka belum lama bersekolah di Palembang tanpa ditemani sang nenek, Farel Aditya tiba-tiba ingin berhenti sekolah dan ingin kembali ke kehidupannya yang semula. Jika benar berhenti sekolah, ia mengaku harus membayar ganti rugi ke Dr. Richard senilai 40 juta rupiah. Hal ini lantas membuat sang tiktokers itu kebingungan dan juga sedih. Dia bertanya-tanya bagaimana caranya mendapatkan uang senilai 40 juta rupiah. 40 juta. Disuruh ganti 40 juta, aku duit dari mana? Jual ginjal. Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa dia ingin berhenti bersekolah karena sudah tidak tahan dengan semua ujian ini. Menurut Farel, hidupnya dialah yang mengatur, bukanlah Dr. Richard yang menentukan. Hidupku adalah pilihanku. Mungkin rezekiku tidak di sini ya. Mungkin kehidupanku bakal menjadi seperti ayahku atau papaku. Masuk penjara. Dokter minta ganti uang tersebut. Aku nggak nyerah, tapi aku pengen keluar dari sini gitu. Aku pengen keluar dari sini. Aku tidak mau ya merasa tertekan gitu. Settingan boleh, settingan nanti aku mau nunjukin chat-chatnya, tapi ya nggak boleh gitu. Namun guys, alih-alih rasa iba, banyak netizen yang memberikan kritikan kepada Farel karena keputusannya untuk bersekolah memanglah dari Farel. Saat di podcast kan dia juga mengatakan ya pengen mengubah nasib dan juga sudah menyetujui untuk melanjutkan pendidikan. Apalagi untuk daftar ke sekolah baru gitu ya kan, tentu itu juga mengeluarkan dana-dana. Tapi kalau aku lihat ini sebenarnya bukan tentang masalah uangnya, tapi tentang masalah kepercayaan. Farel kan pada awalnya mengatakan ya saya siap gitu untuk bersekolah gitu. Namun tiba-tiba sekarang dia juga pengen mundur. Tentu Dr. Richard yang pengen ngebantu dia nih, pengen ngebantu ngubah hidupnya dia juga menjadi kecewa banget gitu dengan Farel Aditya. Dan guys, berikut adalah beberapa komentar dari netizen. Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Yang pertama ada yang komen, maksud Dr. Richard itu baik loh Farel, dia itu ingin kamu lanjut sekolah, dia ingin kamu sukses jadi dokter. Dia minta ganti karena dia tidak mau kamu undur dan juga menyerah. Aku udah pirasa sih kalau bakal kayak gini endingnya. Dr. Richard orang baik loh, semoga diperluas lagi ya sabarnya. Aduh, itu mungkin Dr. Richard pengen bikin Farel semangat belajar agar kedepannya lebih baik. Duh Farel gimana sih? Ya gini loh Rel, dari awal kan kamu sendiri yang mau, kamu yang bilang setuju. Ya wajar dong dokter kecewa, uang kamu seenaknya. Susah ya kalau ngebantu orang mental miskin kayak gini. Bagus banget padahal mau disekolahin biar ada bekal buat lanjutin hidup. Mungkin dia tuh maunya viral ya, kayak mendadak tanpa capek sekolah gitu kali ya. Dan guys, kalau kalian sendiri gimana nih opininya? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Adapun untuk Farel, dia tuh sadar dengan hal yang diinginkannya. Melalui akun TikTok pribadinya, ia menyebut dirinya pantas dibilang tidak bersyukur. Dirinya bahkan mengaku bahwa hal yang terjadi adalah kesalahannya sendiri. Dalam video menampilkan dirinya tengah menangis itu, Farel juga menyinggung respon dari beberapa pihak yang menunjukkan kekecewaan. Dirinya berpendapat orang-orang itu hanya tahu kecewa, tapi tidak tahu mengenai kondisi dan mental Farel seperti apa. Ia pun mengatakan lebih lanjut, Farel tahu ini memang kesalahan Farel, dan memang Farel pantas dibilang manusia nggak sadar diri dan nggak tahu bersyukur. Dan orang lain hanya tahu kekecewaan dari dirinya, tapi tidak mengetahui kondisi dan mental diriku bagaimana. Video tersebut diketahui diunggah oleh Farel pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 yang lalu dengan menuliskan caption Back up and stop school. Oke, jadi itu adalah bagaimana statement dari Farel. Lantas guys, bagaimanakah pendapat kalian mengenai topik yang satu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar.
Well, sekian aja ya untuk hari ini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan informasi yang lebih hangat. Dan aku juga mohon maaf banget sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan baik itu dalam ucapan kah, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi di sini, nanti langsung aja ya koreksi di kolom komentar atau bisa langsung DM aku di Instagram, oke? Sekali lagi terima kasih banyak ya teman-teman dan juga selamat beraktivitas. Goodbye everyone.